Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Biar hadirat-Mu turun penuhi setiap kami, Tuhan. Biar hadirat kudus-Mu, Tuhan, tercurah bagi setiap kami tempat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Yesus.
di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Angkat suaramu sama-sama. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Gue kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Mari sama-sama nyatakan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kau. Sekali lagi nyatakan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari dengan segenap hatimu katakan. Hadirat-Mu sembah Kau, yang ku nampak hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih sungguh lagi nyatakan.
hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersuku menyembahmu. Yang ku nampak hanya Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu, sama-sama nyatakan hadiratmu Tuhan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersuku menyembahmu. Yang ku nampak hanya Tuhan. Sekali lagi hadiratmu penuhi kami Tuhan. Kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersuku menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersuku menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersuku menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari bawa sembahmu kepada Tuhan. Mari jadikan Dia satu-satunya pusat kenyamanan. Sungguh Engkau yang layak disembah dan dipuji. Sungguh Engkau yang layak terima segala pengakuan. Sebab Engkau layak, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Yesus. Mari dengan segenap hati sembah Dia, dengan segenap hati kami menyembah-Mu, Allah kami agung. Berialah nama Shan, kiralah patahkan nama. Oh ya.
datanglah penuhi tempat ini bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah, dipenuhi seperti di surga. Lebih lagi nyatakan kemuliaan-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan Yesus. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari sama-sama. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Mari sambil angkat kedua tanganmu, sama-sama nyatakan. Datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu, di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Sorakan haleluya, haleluya. Biar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Setiap kita percaya sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan kita, saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Wow, tidak terasa saudara, kita sudah berada di penghujung tahun ini. Berapa banyak di antara saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangannya. Saya percaya Dia Allah
setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Sama-sama yuk angkat tangan kita buat Tuhan, come on. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramatkan. Sekali lagi, Engkau baik, teramatkan. Engkau saya percaya jemaat yang dari PRJ bisa lebih lagi, come on. Amin. Mari bersama-sama. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik. Engkau baik, teramat. Saya mau jempolnya diangkat semua buat Tuhan, come on. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, Engkau baik, teramatkan. Engkau
selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai bertimur, nama Yesus disanjung tinggi. Amin. Gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung, satu suara nyatakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sorakan haleluya. Saudara nyatakan, dari utara ke selatan, puji-pujian bagi Allah kita. Come on. Dari barat sampai ke timur, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Panggil namanya Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Let the music praise the Lord. Come on, sing our praises to the King. Hey! Satu nama yang membebaskan setiap kita. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yes. Sebab namanya dikenal. Yes. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari jemaat Tuhan katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Sebab dialah yang bertahta di atas segala pujian umatnya. Seluruh bumi sujud. Come on, bring the beat in. Say, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Seluruh bumi sujud. Come on, sing and say, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Kau Allah yang dahsyat, penuh kuasa ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sepakat berdoa mengangkat tangan kami untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan atas bangsa kami.
khususnya di konferensi G20 di Bali ya Tuhan. Kami akan melihat bahwa bangsa kami akan dipakai Tuhan menjadi dampak dan berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Pak Jokowi dan Bapak Maruf Amin ya Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami, khususnya resesi ekonomi, juga COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan hikmat atas hamba-Mu. Engkau yang memberikan kesehatan yang terbaik. Engkau yang memberkati keluarga besarnya Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus pakai hamba-Mu menjadi the messengers of the third Pentecost. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Engkau juga memberkati Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Engkau yang memberikan kesehatan. Memberkati keluarga besarnya. Ibu Olivia. Anak-anak, anak mantu juga cucunya diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat penggembalaannya di CK7, kami akan melihat setiap kami menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk lahirnya generasi Yeremia, khususnya di bangsa kami Indonesia, juga di gereja ini CK7 ya Tuhan. Kami akan melihat anak-anak muda dipakai Tuhan, anak-anak muda yang cinta akan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, tidak kompromi terhadap dosa ya Tuhan. Dan kami akan melihat, akan lahir anak-anak muda sebagai pemimpin-pemimpin masa depan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Kami percaya setiap kami yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja JK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 20 November 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta tayang ulang atau rerun ibadah yang dilakukan secara onsite, Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couples, 316 Youth English Service, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 20 November 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Intercon pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SKSPD. GBI Alam Sutra Mall pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simkopter MD PhD. Pukul 13 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tilio Lopman. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Lau. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. Rumah doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan atau masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja. Mari, kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang sedang menghadapi persoalan, masalah, serta pergumulan apapun untuk dapat mengikuti rumah doa CK7 yang diadakan secara hybrid, onsite dan online pada hari Sabtu 19 November 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk onsite diadakan di GBI PRJ, Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center, Topaz Room, Jalan Angkasa Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Let the children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Cinta padamu. Bukankah kita menyembah Allah yang adalah kasih? Namun mungkinkah kita bertanya-tanya, kalau Allah adalah kasih, mengapa Allah cemburu? Seperti apakah cemburunya Allah itu dan bagaimana kita tahu bahwa kecemburuan Allah adalah sesuatu yang sempurna dalam diri Allah? Lalu bagaimana kita dapat menyembah Allah dalam kecemburuannya? Temukan jawabannya dengan mengikuti Kul Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Kul Bawah Naungan CK7. Jumat 18 November 2022 pukul 9 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu 19 November 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. There is only one name that we trust, that we believe. Satu nama yang mampu menolong setiap kami, yang mencelikan mata kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang ditolong oleh Tuhan. Mari sama-sama kita nikmati pertolongan Tuhan hari ini. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Satu nama yang indah menolong setiap kami. Saat tiada jalan, oh,
Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
Shalom Jemaat GBI CK7, PRJ dan cabang-cabangnya yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali saya, Pendeta Rubin Adi Abraham, bisa melayani Anda lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Saya tentu berterima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra untuk kesempatan yang telah dipercayakan. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Pribadi yang Dipakai Tuhan. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7 yang berbunyi demikian. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Haleluya. Saudara sekalian, pertumbuhan adalah hal yang kita harapkan dalam kehidupan. Kalau misalnya kita punya sebuah pohon, kita mengharapkan pohon itu makin bertumbuh besar dan akhirnya berbuah lebat. Kalau kita punya bayi, maka kita harapkan dia juga bertumbuh menjadi anak kecil, menjadi remaja, pemuda, dewasa, dan selanjutnya. Tuhan juga ingin agar gereja yang Dia dirikan bertumbuh dalam 2 aspek ini. Yang pertama secara kuantitas, artinya jumlah jemaat makin hari makin banyak jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Tetapi yang kedua juga secara kualitas, bukan hanya jumlahnya banyak, tetapi mutu rohaninya juga bagus. Setiap anggota jemaat punya karakter yang makin mirip seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, gereja mula-mula menunjukkan pertumbuhan yang diharapkan itu. Sehingga di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 dikatakan, "Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan." Ada pertumbuhan, bahkan pertambahan jiwa, karena semuanya mengalami kemajuan secara rohani. Nah, saya mau katakan, Tuhan juga ingin memakai kita untuk membangun kerajaannya. Siapa di antara saudara yang mau dipakai Tuhan? Biar kita tidak hanya ingin memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita, tapi kita berkata, "Pakailah hidupku untuk kepentingan-Mu." Saudara beruntung memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu untung, kita diselamatkan, kita diberi berkat. Tapi pertanyaannya, apa kira-kira Tuhan Yesus untung punya anak seperti kita? Nah, karena itu mari kita berpikir bukan apa yang kita dapatkan dari Tuhan, tapi bagaimana hidup kita bisa kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara mau dipakai menjadi alat Tuhan, kita harus melihat beberapa kriteria yang diperlukan yang kita bisa teladani dari seorang diaken yang bernama Filipus. Saudara, pada waktu itu jumlah jemaat makin bertambah, tapi jumlah pelayan Tuhan sangat terbatas. Kondisi itu sampai sekarang juga tetap sama. Tuayannya banyak tapi pekerjaan sedikit. Karena lebih banyak orang yang ingin diperhatikan, dilayani, dihibur daripada memperhatikan dan melayani. Padahal kalau kita melayani, kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Sebab Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, ketika itulah maka para rasul kemudian berkata kepada jemaat, "Pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik, supaya mereka bisa membantu dalam pelayanan diakonia, pelayanan sehari-hari, sedangkan kami para rasul memusatkan diri pada doa dan firman." Maka terpilihlah 7 orang, salah satunya adalah Filipus. Mengapa Filipus? Karena pertama, dia memiliki kerohanian yang baik. Kisah Rasul 6 ayat 3 tadi mengatakan kriteria yang harus dipilih, yaitu orang yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat.
Saudara-saudara, jadi dari sini kita melihat pelayanan itu bukan sekedar aktivitasnya yang paling penting, tetapi spiritualitas, kerohanian yang ditunjukkan dengan kalimat tadi. Filipus orang yang pertama, penuh roh dan hikmat. Artinya inner man-nya bagus, berkenan kepada Tuhan. Tapi yang kedua, dia terkenal baik, outer man-nya juga dipandang baik oleh orang-orang yang ada. Ada buah roh yang nampak. Saya percaya begini, hati yang bertobat hanya Tuhan yang bisa lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat orang lain. Dari mana orang tahu kita bertobat? Bukankah dari buah-buah perbuatan baik yang kita tampilkan karena kita sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru? Kondisi daripada Filipus sebagai diakon ini tentu sangat berbeda dengan orang Farisi. Orang Farisi itu luarnya baik tapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Seperti yang Yesus pernah sampaikan kepada mereka, kamu itu seperti kuburan, luarnya dicat putih, dalamnya penuh dengan tulang belulang. Tapi Filipus beda, dalamnya bagus, luarnya bagus. Saya percaya begini, yang di luar belum tentu menunjukkan apa yang di dalam. Tapi apa yang ada di dalam harus mengalir keluar. Dari inner man yang bagus, penuh Roh Kudus, punya hikmat ilahi. Maka kemudian kita menjadi orang yang terkenal baik di tengah masyarakat. Matius 5 ayat 16 berkata demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ada berapa banyak kekristenan dihujat karena apa? Ada orang yang menyebut diri Kristen, utang gak mau bayar, nipu orang sana sini. Ada yang ngaku hamba Tuhan, ternyata melakukan pelecehan, melakukan tindakan asusila, bahkan kemudian ada yang melanggar hukum. Oh, ini tentu mempermalukan nama Tuhan. Seharusnya seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan tentu harus memiliki kerohanian yang baik, yang nampak di dalam perilaku sehari-hari. Saya teringat ada sebuah kisah seorang ateis yang gak percaya adanya Tuhan. Tapi satu kali dia pernah ngomong gini, saya gak percaya Tuhan itu ada. Apalagi seperti yang dikatakan oleh orang Kristen, bahwa Tuhan itu pernah datang ke dunia, menjelma menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita. Saya gak percaya. Tapi seandainya apa yang dikatakan orang Kristen itu benar, saya rasa Tuhan itu menjelma menjadi tetangga di sebelah rumah saya. Kenapa? Tetangga sebelah rumahnya itu seorang misionaris yang karakternya baik sekali. Sampai akhirnya ateis ini bertobat, bukan karena mendengar khotbah daripada misionaris ini, tapi karena melihat betapa salehnya hidupnya di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan ingin agar kita punya karakter yang baik. Yang kedua, kalau saudara mau dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, mempermuliakan nama Kristus, kita harus memberitakan Injil dengan giat. Kita tidak boleh jadi orang Kristen yang bungkam, tetapi kita harus membuka mulut dan hati kita untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Kisah Rasul 8 ayat 4-6, ini keteladanan Filipus. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Alkitab berkata Filipus memulai dengan pelayanan sederhana, pelayanan diakonia yang dilayani para janda. Janda miskin, janda cerewet, bukan janda kembang, janda kaya, saudara-saudara. Tetapi siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Karena Filipus diakon akhirnya dikenal menjadi Filipus seorang pemberita Injil. Kemana dia memberitakan Injil? Ke Samaria. Samaria adalah satu daerah di Israel di mana penduduknya merupakan campuran orang Yahudi yang telah kawin dengan orang-orang non-Yahudi. Karena itu orang Yahudi menganggap remeh orang Samaria karena dianggap orang Samaria tidak mempertahankan keyahudiannya. Mereka dianggap sebagai warga negara kelas 2. Tetapi Filipus memberitakan Injil ke Samaria, kepada kelompok yang tersingkir, kaum marginal, karena dia tahu semua orang membutuhkan Yesus. Tanpa Yesus manusia binasa. Filipus mengasihi dan rindu menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan tahukah saudara,
Yang dilakukan Filipus ini adalah mencontoh Yesus Kristus. Karena dalam Yohanes 4 ayat 4 dikatakan Yesus juga pergi ke Samaria dan kemudian memberitakan kabar baik kerajaan Allah, Injil, kepada seorang wanita yang sedang mengambil air di perigi Yakub. Dan akhirnya ketika Yesus bicara tentang air hidup dan membongkar kehidupan wanita ini, wanita itu sadar bahwa dia berhadapan dengan Mesias yang diurapi untuk menjadi juru selamat, dan dia memberitahukan kepada orang-orang sekampungnya sehingga Samaria mengenal Kristus karena pelayanan Tuhan Yesus. Sekarang Filipus yang melanjutkan pelayanan Yesus di Samaria itu. Saudara, kita juga harus belajar memberitakan Injil supaya orang-orang mengenal Kristus. Karena itulah teladan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan kita harus mengikutinya. Apa sih penginjilan itu? Penginjilan itu sederhana sebetulnya. Ada yang mendefinisikan penginjilan adalah usaha seorang pengemis yang berkata kepada temannya di mana mereka bisa dapat makan kenyang. Karena dia baru saja ditraktir oleh seorang bapak yang baik sehingga dia makan sampai kenyang, dan dia beritahukan kepada teman yang lain bahwa mereka juga bisa pergi ke sana dan mendapatkan makanan yang mengenyangkan diri mereka. Kita yang sudah mendengar kabar baik, kita harus membagikan kepada orang lain. Saya teringat ada sebuah cerita begini. Ada seorang pemuda namanya Markus, dia pergi ke sekolah teologi, dia belajar Alkitab, dan salah satu pelajaran di sekolah teologi adalah homiletika, artinya ilmu berkhotbah. Saudara, Markus harus mempersiapkan khotbah, harus presentasi khotbah. Masalahnya gini, mendengar orang khotbah itu gampang. Mengkritik orang yang lagi khotbah lebih gampang lagi. Tapi coba saudara yang suruh khotbah. Markus persiapan seminggu, tapi rasanya dia belum siap. Tapi waktunya tiba, dia harus berdiri di depan kelas dan dosen berkata, silakan khotbah, saya akan nilai. Lalu Markus dengan gagap berkata, teman-teman, saya mau khotbah, tapi kira-kira apakah teman-teman sudah tahu apa yang akan saya khotbahkan? Mereka bingung. Khotbah aja belum kok nanya apa sudah tahu. Mereka bilang, belum tahu. Markus bilang, kalau begitu Anda belum siap mendengarkan khotbah saya. Karena saudara tidak tahu apa yang saya sampaikan, tentu adalah firman katanya. Maka Markus duduk. Dosen bilang, kenapa kamu nggak khotbah? Iya Pak, saya belum mantap persiapannya. Oke, minggu depan ya saya kasih kesempatan. Awas kalau kamu nggak khotbah. Baik Pak dosen. Minggu depannya dia siapkan dan dia berdiri lagi di muka kelas dan dia bilang, teman-teman hari ini saya akan khotbah. Tapi apakah kalian sudah tahu apa yang akan saya khotbahkan? Teman-temannya saling melirik satu dengan yang lain. Mereka kasihan karena Markus ini anak baik tapi tidak fasih lidah, tidak pintar ngomong. Lalu mereka bilang, sudah tahu. Markus bingung. Dia bilang, saya belum khotbah, kalian sudah tahu apa khotbahnya. Wah, kalau begitu buat apa lagi saya khotbah? Sudahlah, saya lebih baik duduk. Malah dosen, dia bilang, akal-akalan ya kamu. Iya Pak, maafkan Pak, minggu depan saya benar-benar akan khotbah. Oke, dikasih waktu seminggu lagi. Dan minggu depannya saudara, berdirilah Markus di muka kelas. Teman-teman sudah berunding menolong Markus supaya tidak dikeluarkan dari kelas ini. Dan ketika Markus kemudian bertanya lagi, saya mau khotbah, tapi apakah teman-teman sudah tahu apa yang akan saya khotbahkan? Yang kiri bilang, sudah tahu. Yang kanan bilang, belum tahu. Maka Markus berkata, oh hari ini luar biasa. Ada dua kelompok, yang sudah tahu dan yang belum tahu. Jadi begini saja, tolong yang sudah tahu kasih tahu kepada yang belum tahu ya. Dan dia duduk kembali, tidak jadi khotbah, saudara-saudara. Tapi hari itu dosen tidak marah. Dia berkata, bagus Markus, saya kok dapat ide. Apa artinya penginjilan? Penginjilan itu artinya adalah yang sudah tahu, kasih tahu kepada yang belum tahu. Apakah saudara sudah tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Jika saudara sudah tahu, beritahu kepada yang belum tahu. Apakah saudara tahu manusia yang tidak percaya akan binasa di dalam api neraka, tapi manusia yang percaya akan dijamin hidup kekal di dalam kerajaan sorga? Kalau saudara sudah tahu, beritakan kepada yang belum tahu. Saudara-saudara, mari kita seperti Filipus, memberitakan Injil supaya orang tahu tentang Yesus Kristus. Saya juga melihat bahkan Filipus ini adalah orang yang merintis jemaat sehingga makin bertumbuh. Itu dicatat dalam
ayat 14 sampai 25 di dalam pasal tadi. Dan akhirnya karena jemaat mulai bertumbuh, banyak orang-orang percaya, Petrus dan Yohanes yang merupakan dua rasul utama, murid Yesus secara langsung, datang dan mendoakan orang-orang di sana yang telah diinjili oleh Filipus, sehingga orang-orang penuh dengan Roh Kudus. Petrus dan juga Yohanes menghardik seorang penyihir yang bernama Simon dan menyuruh dia bertobat. Sehingga akhirnya ketika hal ini dilihat oleh banyak orang, orang lain pun bertobat. Nah, saya belajar satu hal di sini. Filipus melayani sesuatu pelayanan yang tampaknya kecil, tapi makin hari makin bertambah. Sehingga para pemimpin utama mengakui hal itu dan dia datang ke sana. Jadi kalau saudara misalnya melayani di dalam komunitas sel di rumah saudara, ya mungkin 5-6 orang, tumbuh menjadi 8-10 orang, 12-15 orang, tumbuh besar. Saya percaya para pemimpin rohani akan mulai melihat bagaimana pengurapan Allah atas hidup saudara, dan mereka juga akan memberikan pengakuan dan mendorong saudara untuk terus melakukan pelayanan itu. Saudara, saya juga melihat kemudian Filipus ini adalah orang yang mentaati firman tanpa memilih-milih pelayanan, apakah enak atau tidak. Sekarang ini banyak orang mau pelayanan tapi pilih-pilih. Kalau mimpin pujian mau di tempat yang gede, kalau disuruh di tempat kecil dia tidak mau. Ya, kalau cuma sekedar jadi usher, jadi kolektan, ngapain cuma begini saja. Mereka ingin kelihatannya tampil dengan pelayanan yang hebat. Apalagi pelayanan di belakang layar menjadi pendoa syafaat, banyak orang tidak mau. Tapi pelayan Tuhan sejati itu harus seperti Filipus, tidak memilih-milih pelayanan. Lihat Kisah Rasul 8 ayat 26. Dikatakan kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Bayangkan, Filipus sedang memberitakan Injil dan puluhan mungkin ratusan orang bertobat di Samaria. KKR besar. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu pergi ke jalan yang sunyi karena ada satu orang yang harus kamu selamatkan. Mungkin kalau kita jadi Filipus kita bilang, Tuhan, saya udah menangkan ratusan orang. Kalau cuma satu orang di jalan sunyi, bukan jalan ramai, suruh orang lain saja. Kan di sini pelayanan lebih banyak, di sini saya bisa lebih efektif. Tapi Filipus tidak membantah, dia taat saja karena motivasi utamanya adalah mempermuliakan nama Tuhan. Dan ternyata yang dia menangkan adalah satu orang sida-sida, bendahara dari kerajaan Ethiopia. Dan sampai hari ini kalau banyak orang Kristen di Ethiopia itu karena pelayanan Filipus kepada satu orang tersebut menimbulkan benih Injil yang akhirnya bertumbuh. Saudara, layani walaupun satu orang, karena kita tidak pernah tahu dampak pelayanan yang akan dihasilkan itu jauh lebih luar biasa. Nah, selanjutnya saya mau sampaikan, pemberitaan Injil yang baik juga harus disertai dengan penanaman gereja baru. Supaya jiwa-jiwa yang sudah diinjili itu dirawat. Mungkin pertama menanam kelompok sel, lama-lama menanam gereja baru. Peter Wagner, seorang pakar pertumbuhan gereja, pernah berkata bahwa penanaman gereja baru, church planting, adalah strategi pekabaran Injil yang paling efektif di atas muka bumi ini. Nah saudara, itulah yang Filipus lakukan, memberitakan Injil. Kemudian mulai merintis jemaat baru. Dan kita juga harus terlibat di dalamnya. Izinkan saya menyampaikan kesaksian ini. Sejak 3 tahun yang lalu saya berdoa dan berusaha supaya bisa membangun sebuah gereja di daerah Bandung Timur. Karena sejauh yang saya tahu di Bandung Timur tidak ada gereja dengan izin resmi. Mungkin saudara pernah dengar Cilegon, hampir 3.000 orang Kristen di sana. Tapi tidak ada satu gereja pun yang diizinkan. Mereka kalau kebaktian harus pergi ke kota lain seperti Serang yang sekitar 20 km. Saudara, sebetulnya Bandung Timur pun seperti itu. Ada beberapa gereja yang sudah dirusak, ditutup, didemonstrasi. Tapi kita berupaya untuk daerah ini pun Tuhan membuka jalan. 3 tahun kita upayakan. Kita membeli sebidang tanah yang cukup luas, hampir 2 hektar di daerah Sumarekon di Bandung Timur. Mengurus izinnya, izin gereja dan juga museum kisah Alkitab modern, semacam theme park
di mana orang yang datang bisa melihat kisah penciptaan, kisah Taman Eden, Adam dan Hawa, kisah Nuh dan bahteranya, lalu visualisasi Bible story melalui teknologi 5D. Kita juga menghadirkan kisah perjanjian lama, kisah perjanjian baru, dan yang terpenting tentang Yesus. Dan kita juga menyampaikan apa yang akan terjadi sampai akhir zaman, sorga dan neraka. Sehingga orang ketika melihat timpak itu mungkin 1 jam, mereka bisa mengerti Injil yang disampaikan kepada mereka melalui teknologi masa kini. Dan saya berdoa supaya itu bisa mengubah konsep berpikir dari anak-anak kecil, remaja-remaja, orang-orang yang menyaksikan hal itu. Saudara, kita membeli tanah yang cukup mahal dan mulai membayar dari bulan ke bulan terus selama sekian tahun. Mengurus izinnya tidak mudah, saudara. Tetapi walaupun sulit, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bulan September 2022 kemarin, izinnya resmi keluar. Izin gereja, saudara. Oh, ini Tuhan yang dahsyat, ajaib. Kalau kita tekun di dalam memberitakan Injil, maka Tuhan akan buka jalan. Saudara, pada waktu itu saya sedang ada di Singapura karena saya habis dibiopsi. Karena beberapa bulan sebelumnya, dokter melihat kok di daerah leher saya ini dekat tiroid ada semacam benjolan, mix antara daging dan cairan. Dia khawatir ada kanker. Saya kemudian mencari pendapat dari dokter yang kedua, ketiga, keempat. Semuanya bilang harus dibiopsi. Sampai akhirnya saya pergi ke Singapura dan dibiopsi, dan setelah selesai biopsi saya masuk ke kamar biasa untuk menunggu beberapa saat agar ada kekuatan lebih untuk saya kemudian kembali ke tempat saya menginap. Dan ketika kondisi lemah tak berdaya itulah ada berita melalui WhatsApp yang saya baca dari seorang panitia pembangunan di Bandung. Pak, izin gereja resmi keluar. Dia fotokan suratnya. Wah, luar biasa. Tuhan mengabulkan doa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan pada waktu itu saya kondisinya lemah. Seakan-akan Tuhan bilang gini, kamu tidak berdaya, tetapi aku yang melakukannya. Karena aku adalah Tuhan yang berdaulat. Man's power terbatas. God's power tanpa batas. Saudara-saudara, maka berdoalah saya di rumah sakit itu. Tuhan, sembuhkan saya. Biarlah hasilnya bagus. Karena kalau hasilnya jelek, saya mungkin harus berobat cukup lama, badan saya lemah dan saya tidak bisa mengerjakan proyek besar yang Tuhan percayakan. Mampukan saya dengan kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakannya. Berikan saya minggu ini double miracle, double blessing, supaya saya mengalami double happiness. Dan 4 hari kemudian dokter telepon saya. Dan intinya adalah saya udah periksa dan hasilnya no cancer at all. Tidak ada kanker sama sekali. Oh, saya bersuka cita karena berarti Tuhan masih mempercayakan saya untuk memberitakan Injil, untuk mengerjakan visi yang Tuhan berikan kepada saya. Dan 11 Oktober 2022 kemarin kita melakukan peletakan batu pertama untuk mendirikan gereja di perumahan Sumarekon dan juga Museum Alkitab Modern. Saudara, mari kita rajin memberitakan Injil. Walaupun tantangannya besar, di mana ada vision, maka ada provision, penyediaan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, maka seperti Filipus kita harus mengenal firman secara mendalam. Kisah Rasul 8 ayat 29-31. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Saudara, Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dalam pengenalan akan firman seperti yang dialami oleh Filipus. Sehingga ketika ada orang yang tidak paham akan firman dan bertanya kepada dia, maka Filipus bisa menjelaskan hal itu sampai orangnya mengerti, percaya, minta dibaptis. Nah, kita juga harus jadi orang Kristen yang tumbuh dalam pengenalan akan firman. Rajin baca Alkitab setiap hari, suka mendengarkan khotbah. Ikuti
kelas atau kelompok pemuridan, terlibat di dalam komunitas-komunitas sel yang ada. Jadilah orang Kristen yang mau dimuridkan untuk memuridkan orang-orang yang lain. Saudara, kalau engkau tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya, saudara bisa jadi pembimbing rohani, saudara bisa jadi mentor. Jangan sampai sudah lama jadi orang Kristen ke gereja, bahkan pelayanan, tapi saudara nggak ngerti firman. Saya ingat satu kali ada seorang pendeta yang tiba-tiba menginspeksi ke ruangan sekolah minggu. Guru sekolah minggu kaget, tungguin Pak Pendeta masuk ke sini. Oh, saya ingin tahu kondisi rohani anak-anak. Lalu dia tanya, anak-anak, Om Pendeta mau tahu ya, siapa yang merubuhkan benteng Yeriko? Semua anak terdiam. Lalu pendeta tunjuk satu anak yang duduk paling belakang. Kamu, siapa yang merubuhkan tembok Yeriko? Anak ini pucat, kaget. Dia bilang, bukan saya Om, bukan saya. Bener, bukan saya Om. Pendeta jadi kaget. Kenapa jawabnya begitu? Lalu dia menoleh kepada guru sekolah minggu yang ada di depan. Dan guru sekolah minggu berusaha meyakinkan pendeta. Dia bilang, maafkan saya Pak Pendeta, tapi setahu saya memang itu anak-anak baik. Jadi saya yakin bukan dia yang merubuhkan bentengnya. Wah, pendeta jadi marah, saudara. Ini kok orang nggak ngerti cerita Alkitab. Sore itu diadakan rapat majelis mendadak. Dia undang majelis yang paling tua sampai yang paling muda. Dia ceritakan, kenapa kok orang tidak ngerti siapa yang merubuhkan benteng Yeriko. Semua terdiam. Tiba-tiba majelis yang paling tua berkata begini, beginilah Pak Pendeta, jangan kita besar-besarkan masalah tembok yang runtuh itu. Bukankah di kas gereja kita masih cukup banyak dana? Jadi tolong beritahu kepada saya, tembok bagian sebelah mana di gereja kita yang runtuh. Besok saya akan panggil tukang dan saya akan bereskan semuanya. Wah, saudara-saudara, kalau pengurus jemaat, pengelayan Tuhan nggak ngerti firman seperti orang ini pendeta bisa masih muda ini, saudara. Jadi mari kita menjadi orang Kristen yang mendalami firman, ngerti firman, sehingga kita bisa memberi jawaban kepada setiap orang yang mempertanyakan iman Kristen kepada mereka. Nah, karena Tuhan memanggil kita untuk juga bisa memberi pertanggungan jawab iman kepada orang yang bertanya tentang kebenaran dan bisa menjelaskan kesalahpahaman. Misalnya, kadang ada orang tanya, Allah orang Kristen itu kok 3 ya? Ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita jelaskan, sebetulnya Allah orang Kristen itu satu, esa, tapi punya 3 pribadi. Karena itu disebut Tritunggal. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi Allah yang esa itu punya pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu saudara jelaskan lebih jauh, sehingga kesalahpahaman itu mulai disingkirkan. Allah orang Kristen itu kok beranak ya? Kalau Allah beranak siapa bidannya? Lah kita jelaskan. Yang dimaksud dengan Allah beranak itu bukan Allah punya anak, tapi ini istilah. Misalnya kalau saya bilang anak tangga, kan kita nggak nanya kapan tangga beranak. Anak kunci, kapan kunci beranak. Itu hanyalah istilah. Kalau saya bilang itu anak kucing, artinya dia punya sifat kucing, dia adalah kucing. Kalau kita bilang Yesus anak Allah, berarti dia punya sifat Allah, dia adalah Allah yang telah datang dalam rupa manusia. Nah, itulah pertanggungjawaban iman. Ini berkaitan dengan ilmu yang disebut apologetika. Dan orang Kristen harus paham akan apologetika karena tujuannya itu sangat bagus. Yang pertama, apologetika bertujuan memaparkan dasar rasional bagi iman Kristen. Membuktikan apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Sebetulnya memang ini masalah iman, tetapi iman juga punya dasar rasional sehingga kita bisa memberikan jawaban kepada orang-orang yang bimbang tentang hal itu. Yang kedua, membela atau menjawab sanggahan orang yang tidak percaya terhadap iman Kristen. Kadang ada orang bilang, oh Alkitab sudah dipalsukan dan sebagainya. Kita harus menjawab, membela untuk membuktikan tidak, Alkitab itu murni, tidak dipalsukan. Anda salah. Yang ketiga, tujuan apologetika adalah menyingkapkan kesalahan pemikiran atau pemahaman orang yang tidak percaya terhadap kekristenan. Sehingga akhirnya mereka sadar, oh maksudnya begitu toh. Jadi sangat penting sekali kita belajar firman sehingga menjadi seorang apologet yang baik.
Tujuan dari apologetika bukan untuk membuat orang lain malu, marah, kalah berargumentasi. Bukan pula untuk menunjukkan kepandaian dan kefasihan lidah kita. Tapi membagikan kasih Tuhan agar orang berjumpa dengan Kristus, sang kebenaran itu. Dan ini harus nampak dalam karakter lembut, lemah lembut, hormat, dan saleh, punya hati nurani yang murni. Karena kita membaca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi orang membaca Injil kelima, yaitu kehidupan kita sendiri. Saya merasa bahwa salah satu hambatan utama dari penginjilan adalah cara penginjilan yang tidak sejuk, tidak kontekstual, dan tidak menjawab kebutuhan. Ada ayat penting dalam 1 Petrus 3 ayat 15 yang berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi kita bisa memaparkan kebenaran, menyanggah yang tidak benar, dan kita perlu lakukan dengan cara bertanggung jawab. Namun tujuannya harus juga disertai dengan cara yang baik, bukan memaki-maki orang, merasa diri lebih hebat dari orang lain, tetapi dengan lemah lembut, sopan, saleh, punya hati nurani yang murni. Itulah yang Tuhan inginkan. Sebab bagi Tuhan, panggilannya adalah supaya kita memenangkan jiwa, bukan menang debat. Itulah yang saya katakan, kadang-kadang ada orang sekarang menganggap diri apologet, tapi nembak orang sana sini, menjelekkan, memaki dan sebagainya. Ini apologet atau preman rohani? Saya percaya sangat dibutuhkan banyak apologet. Saya juga mengajar teologi sistematika di sekolah teologi, dan saya juga pernah mengajar apologetika. Tetapi yang paling benar itu Alkitab, saudara. Harus dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni. Sudah ikuti saja petunjuk Alkitab, itu yang paling baik. Sebab buat apa kita menang debat tapi tidak bisa memenangkan jiwa? Mari kita mendalami kebenaran firman dan memiliki kasih untuk menyatakan kebenaran di dalam kasih. Dan yang terakhir, kalau saudara ingin dipakai oleh Tuhan, keteladanan Filipus adalah dia membangun keluarga teladan. Kisah 21 ayat 8-9, pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Saudara, Filipus seorang pelayan diakonia, diaken, lalu menjadi pemberita Injil. 20 tahun kemudian, Paulus dalam pekabaran Injil pergi dan menjumpai Filipus yang tinggal di Kaisaria. Dan dia melihat Filipus ini punya 4 orang anak perempuan yang semuanya punya karunia bernubuat. Artinya mereka orang yang peka akan suara Tuhan dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Saya percaya generasi ilahi ini lahir dari pasangan suami istri yang cinta Tuhan, yang melayani dan melahirkan keturunan yang takut akan Tuhan, sehingga keturunan berikutnya pun bisa melayani dia. Dari sini saya melihat kesalehan sejati harus nyata pertama-tama dalam keluarga. Pelayanan itu pertama-tama bukan di gereja, bukan di panti asuhan, tapi dalam keluarga. Buat apa orang merasa, waduh kita hebat ya, penuh kasih jadi berkat, tapi dalam keluarga kita menjadi batu sandungan. Charity begins at home. Kebajikan berasal dari rumah tangga. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan bernama Campbell Morgan, punya 5 orang anak yang kemudian menjadi pendeta semuanya. Satu kali ada tetangganya yang datang dan kebetulan mereka semua sedang kumpul di rumah. Lalu dia bilang, wow, ada 6 pendeta di sini. Kira-kira dari 6 pendeta siapa yang paling hebat? Semua orang menunjuk satu orang. Dan itu adalah istri dari Campbell Morgan, mama mereka. Dia pengkhotbah paling hebat di rumah ini. Oh, tapi saya tidak pernah lihat dia khotbah di gereja, kata orang itu. Oh, dia tidak khotbah dengan suaranya, tapi dia khotbah dengan pakaian yang tertata rapi, dengan makanan yang enak. Dia berkhotbah melalui nasihat-nasihat yang dia berikan kepada kami, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, maukah kita
menjadi pelayan Tuhan sejati yang cirinya membangun keluarga Kristen teladan. Dan maukah saudara, kalau saudara punya keturunan, punya anak, punya cucu, berdoa supaya setidaknya ada satu orang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Kristus kepada banyak orang. Seperti yang Tuhan pernah sampaikan kepada Zakaria dalam Lukas 1 ayat 15. Sebab anakmu, yaitu Yohanes Pembaptis, ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Saudara, Yohanes Pembaptis dikatakan adalah orang yang besar di hadapan Tuhan. Ada banyak orang sekarang punya anak, dia sekolahkan ke sekolah hebat di luar kota, di luar negeri. Oh, pandai sekali, punya gelar yang berderet, mungkin jadi pengusaha yang hebat. Boleh saja hal itu dilakukan, tapi ingat, maukah saudara berdoa supaya ada anakmu yang tidak hebat di hadapan manusia, tapi hebat di hadapan Tuhan? Cirinya apa? Membuat orang-orang berbalik datang kepada Allah. Seperti Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah kepada orang di sekitarnya dan banyak orang bertobat. Secara manusia dia tidak hebat, ya, pakaiannya sederhana, makanannya sederhana, dia tidak khotbah di gereja besar, gereja mega, dia khotbah di padang pasir. Dia membaptis orang di sana. Tapi Yesus sendiri pernah bilang, di antara semua orang yang dilahirkan dari perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Oh, betapa hebatnya orang yang dipuji oleh Tuhan sendiri. Maukah saudara berdoa supaya salah satu anakmu atau cucumu bukan hanya sukses di hadapan manusia, tapi menjadi orang yang besar di hadapan Tuhan. Karena dia bisa memperkenalkan Yesus kepada banyak orang. Saudara, maukah saudara hari ini berkata, Tuhan pakai hidupku, bahkan pakai keluargaku, pakai keturunanku menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah pernah pakai Filipus, berdampak luar biasa. Saudara yang mau dipakai oleh Tuhan, taruhlah tanganmu di dada. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami bisa menerima firman. Jadikan kami orang yang punya karakter yang baik ya Tuhan. Hidup berkenan kepadamu. Jadikan kami juga orang yang suka memberitakan Injil. Menanam kelompok sel bahkan gereja yang baru. Kami juga mau mendalami firman. Bisa menjelaskan kepada orang lain. Menjadi seorang apologet Kristen yang handal. Tapi rendah hati, sopan. Tidak memaki-maki orang sehingga orang tersinggung dan marah. Dan menjauhkan diri daripada Tuhan. Jadikan kami juga orang yang bisa membangun keluarga Kristen teladan. Sehingga melalui hidup dan keluarga kami, banyak orang datang kepada Yesus. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul belum berakhir. Insan Pentakosta adalah orang yang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan bergantung pada peranan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada 3 hal yang harus dilakukan insan Pentakosta dalam menanggapi peranan Roh Kudus atas gerejanya. Yang pertama, hidup dalam tuntunan Roh. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan peran Roh Kudus yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus diutus untuk menuntun gereja Tuhan. Orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar menggunakan kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaannya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul, terlihat jelas bagaimana Roh Kudus menuntun para rasul dalam kehidupan dan pelayanan mereka secara efektif. Contohnya, ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta oleh tuntunan Roh Kudus,
ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Seorang diakan bernama Filipus dituntun Roh Kudus untuk pergi ke jalan yang sunyi dan akhirnya memenangkan seorang kepala perbendaharaan dari Ethiopia. Roh Kudus juga menuntun para rasul dalam mengambil keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pelayanan dan penuntasan amanat agung. Untuk dapat hidup dalam tuntunan Tuhan, sebagai insan Pentakosta kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Roh Kudus juga menuntun insan Pentakosta untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat ke-24 yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Untuk dapat dituntun Roh Kudus, insan Pentakosta bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata, tetapi lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ciri khas kehidupan insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah juga hidup intim dengan Tuhan. Ketika mengejar kehidupan yang intim dalam doa, pujian, dan penyembahan serta merenungkan firman, sebagai hasilnya insan Pentakosta hidup dalam kekudusan. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya hidup dalam kekudusan. Tanpa peranan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup kudus, terlebih di era sekarang ini. Kehidupan yang intim dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Tanggung jawab kita adalah mengejar keintiman tersebut dengan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita melewati pencobaan dan ujian-ujian sehingga hidup dalam kemenangan dan kekudusan. Yang ketiga adalah membawa pesan keselamatan. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan bahwa sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyadari peranan ini, agar tujuan Tuhan membaptis kita dengan Roh-Nya tidak sia-sia. Kita diutus membawa pesan keselamatan dalam komunitas masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya dengan kuasa Roh Kudus, mereka melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener bahwa Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Dalam melakukan amanat agung, membawa pesan keselamatan, gereja menjalankan otoritas yang bersumber dari Roh Kudus. Dengan cara melakukan mujizat dalam pemberitaan Injil. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua atau second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Jadi, sebagai insan Pentakosta kita harus memahami bahwa kebergantungan kita pada Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.